ketika Nabi Adam dan istrinya itu disuruh turun ke bumi, Allah bilang fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Nanti di bumi itu ada tempat tinggal kalian, ada kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi ada kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan. Batas waktunya itu kapan? Ya nggak tahu kapan ini. Jangan-jangan setelah pulang dari sini batas waktunya. Tapi kita semuanya nggak mau ya, nggak mau. Padahal kita sudah kehilangan orang tua kita, anak kita mungkin sudah meninggal, tetangga kita sudah meninggal, ya. Paman kita sudah meninggal, banyak yang sudah meninggal, yang kita lihat persis ya. Bahkan mungkin kita sakit-sakitan sekarang, tapi begitu ditanyakan kapan batas waktunya, pengennya 1000 tahun lagi. Seperti itu ya. Padahal waktunya sudah jelas. Setiap saat gitu ya. Setiap saat. Apalagi kalau umur-umur seperti kita ini ya. Sudah sepuh-sepuh ya. Belum. Yang belum itu jiwanya. Jiwanya belum. Jiwanya belum. Merasa seperti masih muda, masih remaja gitu. Tapi usia kita sebetulnya itu sudah mendekati. Tetapi ketika ditanyakan, maka kita bilang masih jauh. Ini adalah jawaban orang-orang yang beriman juga. Dan ini diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ya. Ya wadu ahaduhum law amaru alfasanatin. Mereka semuanya itu minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Saking cintanya mereka terhadap dunia. Jadi karena cintanya kepada dunia, mereka pun pengen panjang umur sampai 1000 tahun. Persis seperti puisinya siapa? Khairul Anwar ya? Siapa itu? Zaman dulu ya, waktu sekolah ya itu. Itu dari Al-Quran itu. Jadi pengen usianya tuh 1000 tahun. Sampai Allah katakan, seharusnya yang minta 1000 tahun itu adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang nyembah berhala, nyembah pohon, nyembah gunung, itu yang minta 1000 tahun seharusnya. Karena apa? Mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Mereka tidak percaya dengan surga dan neraka. Bagi mereka, kehidupan adalah di dunia ini. Mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka nggak percaya, makanya mereka pengen menghabiskan masa hidupnya 1000 tahun. Tapi ternyata kata Allah ya, kita juga pengen hidup 1000 tahun ya. Meskipun hidup sendirian juga pengennya lama terus ya. Kenapa? Karena apa? Karena ada kesenangan yang tadi ya, mataun. Karena ada kesenangan. Gitu. Kesenangannya apa? Sering saya sampaikan nih. Diurutin tuh kesenangannya itu di surat Ali Imran ya. Ya karena kita suka dengan wanita, suka dengan anak-anak, dengan harta benda, emas, perak, ladang, peternakan. Karena cinta itu, karena saking cintanya sehingga itu kita minta agar panjang umur. Ya. Karena ada mataun tadi kesenangan. Jadi tidak salah kalau kita pengen kawin sampai 4. Bahkan kalau bisa, kalau dibolehkan bisa pengen kawin sampai 100 orang. Kan gitu kan? Om Kosin ketawa nih. Pengen punya harta yang melimpah, Pak. Sudah 100 hektar, pengen lagi 200 hektar. Kan gitu ya? Gitu ya. Dan itu tidak salah, Pak. Tidak salah. Karena memang sifat manusia seperti itu. Ya. Masalahnya Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Masalahnya adalah kehidupan dunia ini, kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Nah, ini menipunya, Pak. Kita ketipu. Gitu. Jadi masalahnya ada tipuan. Kita senang jadi pejabat. Senang kan? Kenapa? Dihormati, Pak. Kemana-mana dihormati, iya kan? Yang dihormati itu orangnya atau jabatannya, Pak? Jabatannya. Jadi kan dibohongin itu dia. Dihormati, misalnya hormatin dia, padahal yang dihormati jabatannya. Begitu jabatannya dicopot, nggak ada yang hormat, Pak. Kalau ketemu di jalan nggak mau negor. Kalau jatuh ke got pun nggak ada yang nolongin, Pak.
Karena sudah nggak punya jabatan. Kita semua pengen jadi orang kaya, Pak. Kenapa? Karena pengen dihormati. Jadi yang dihormati itu bukan orangnya, karena kekayaannya yang dihormati. Ya, karena semua orang tuh pengen harta tadi ya, kecintaan dengan harta, gitu ya. Jadi pengen kaya biar dihormati. Itulah yang disebut dengan kesenangan yang menipu. Kita ketipu, dibohongin. Kita sudah punya sawah 40 hektar, beli lagi, terus senang banget. Padahal nggak kemakan, Pak. Sawah-sawah itu nggak kemakan. Pohon pisang yang di pekarangan sana, di Karangsari nggak kemakan. Mangga yang di Karangpucun juga nggak kemakan. Tapi begitu ada sawah, dia pengen beli. Dia senang dengan angka-angka di atas kertas, Pak. Dia senang dengan angka-angka kertas tadi. Dibohongin sama kertas. Sawah kamu ini sekarang sudah 60 hektar. Cuma di kertas, Pak. Dia nggak makan dari situ. Makanya tanah itu ketawain, Pak. Tanah itu mengetawakan kita. Kata tanah apa kalau tanah bisa ngomong, akan ngomong begini, silakan sampean menguasai saya, tapi sampean tidak akan bisa menguasai saya. Tidak akan bisa. Paling cuma menguasai kertas. Sudah ribuan orang, sudah jutaan orang mengatasnamakan saya, tapi mereka bergantian. Begitu mati dibusak, ganti anaknya. Bahkan belum mati pun sudah dioper alih. Mereka cuma senang dengan angka-angka itu. Itulah kesenangan yang menipu, tipuan, gitu ya. Bahkan Allah sampaikan, wamal hayatud dunya ila laibu waladarul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala taqilun. Bahkan kehidupan dunia itu permainan dan sendaguro. Permainan, Pak. Ada orang dijadikannya kaya, ada orang dijadikannya miskin. Jadi kaya miskin itu bukan kehendak kita, bukan ikhtiar kita, bukan. Itu hadiah. Buktinya orang kaya pendidikan rendah juga bisa kaya. Pejabat tinggi belum tentu dia pintar, Pak. Bodoh pun juga bisa jadi pejabat tinggi. Kan itu kan pemberian dari Allah. Gitu ya. Jadi itu permainan saja, permainan. Tapi kita nganggapnya serius. Kata Allah permainan dan sendaguro. Sendaguro, Pak. Jadi kehidupan kesenangan semuanya ini itu permainan dan sendaguro. Harusnya itu kita mentertawain kita. Harusnya kita guyu pada keadaan kita harusnya. Kita sekali-kali ngetawain kita, Pak. Jadi kalau ada lihat orang kaya lewat, sekali-kali kita ketawa, Pak. Kan kita boleh ketawa kan, itu kan sendaguro, Pak. Ada orang miskin lagi nangis, kita ketawain saja itu. Ketawain gitu kan. Lucu gitu kan. Jadi sendaguro gitu kan. Tapi kenapa kok kita menganggapnya sangat serius? Kenapa? Karena ya'iduhum wa yumannihim. Karena setan itu memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan kosong. Ini permainan setan, Pak. Sehingga kita tertarik dengan dunia. Itu, Pak. Tertarik dengan dunia. Padahal kebutuhan kita makan paling 100 juta juga terpenuhi ya untuk 20 tahun kali ya. Tapi sudah punya uang 1 triliun masih kurang, Pak. Karena dijanjikan. Jadi diiming-iming oleh setan. Ya. Kata setan apa? Biar kamu mulia, hartanya harus banyak. Kan gitu kan? Itu janji-janji setan tuh. Biar banyak, kamu harus menabung. Dengan menabung, kamu akan kaya. Emang betul, Pak? Betul nggak? Orang nabung bisa kaya, Pak? Enggak ada orang nabung kaya. Enggak ada. Kita waktu sekolah dibohongin, Pak. Kaya miskin tuh udah dicetak, Pak, sama Allah. Buktinya orang-orang Cina itu malah ngambil utang, Pak, di bank. Enggak nabung, Pak. Kita aja nabung. Sampai kapan juga enggak kaya-kaya. Bukan itu. Gitu ya. Enggak bisa, gitu kan. Pengen kaya cepet, pasang togel. Lah gitu kan. Itu janji-janji setan begitu, Pak. Itu setan seperti itu. Membangkitkan angan-angan kosong, dibangkitkan. Gitu kan. Kalau harta kamu banyak, kamu akan bahagia. Itu seperti itu. Jadi dibangkitkan angan-angan kosong sama setan, sehingga kita terbuai, Pak. Sampai sekarang kita nggak mau mati dan nggak mau siap. Seakan-akan masih 50 tahun lagi matinya. Padahal kita sudah sakit-sakitan, jalan juga empot-empotan kan tadi kan. Nggak mau karena kita sudah ditipu, gitu kan. Nah,
Bagaimana biar kita tidak tertipu itu? Allah kasih solusi. Ternyata ada di sholat, Pak. Ada di sholat. Sayangnya kita nggak paham tentang sholat itu, Pak. Jadi biar kita tipuan setan itu tidak kena, itu ada di sholat. Ya. Jadi sholat itu ada sebuah pelajaran, ya, sebuah pelajaran. Jadi buah dari sholat itu apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu berbuat semena-mena. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu berbuat zalim. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Tujuan sholat itu begitu ya, mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Atau dengan kata lain, dengan sholat itu kamu seharusnya melakukan kebaikan-kebaikan. Itu maksudnya. Dengan sholat kamu sebetulnya harusnya melihat orang itu dengan cinta, gitu Pak. Cinta, Pak. Sholat, jadi buah dari sholat adalah cinta. Melihat orang miskin cinta, aduh kasihan banget ya, kita sedekahin, kasih uang, berbagi, cinta. Ya, ada orang jahat kita baikin. Ya, ada yang orang susah kita bantuin, kita tolongin. Itulah fungsi sholat, Pak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu membuat kamu cinta kepada manusia dan cinta kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Itulah sholat, fungsi sholat. Sehingga begitu orang yang rajin sholat dan paham, maka dia akan menghargai orang bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkatnya, Pak.